kita masuk ke 2024 harus waras ini. Harus waras. Karena banyak sesuatu yang saya kira tidak waras. Artinya apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. So today we are going to discuss something serious with my guest stars today. So my guest star the first is Pak Frida. Halo Pak Frida. Ya guys star but no we not guy. Guys star but not guy. Dan juga Pak Eri. Selamat siang Pak Eri. Selamat siang, Selamat Miss siang. Windy. Oke, thank you for coming to my YouTube channel. Dan hari ini kita mau bahas hal-hal yang nggak penting sepertinya, tetapi menurut kita sih penting-penting aja. Sebenarnya itu kebalikan. Oh gimana? Ada banyak orang di luar sana yang kadang membuat sesuatu ini nggak penting, ternyata sebenarnya itu malah yang vital gitu. Yang vital. Ya justru hal-hal yang sangat penting sebenarnya malah mungkin bagi kita mending buat besok aja lah. Kebalikan sih kalau saya. bukan alat vital katanya tadi. Hal-hal yang vital kadang bisa membuat alat vital. Alat vital kan bos. Otaknya berarti Otak penting. ya, oke, so brain, otak kita yang vital dan itu memang mempengaruhi keseharian kita ya tentunya ya. Iya. Tapi yang perlu saya tegaskan di sini, kenapa sih Mrs. Windy kok ngundang beliau berdua? Oh, saya sebutkan beliau nih, karena tamu terhormat Baru pertama saya. kali ini kita dipanggil beliau. Saya mengundang beliau berdua ini karena beliau berdua ini itu menurut saya itu orang-orang yang unik. Wah, kenapa unik gitu ya? Karena out of the box gitu ya. Di luar nalar kalau menurut Ya. saya Out gitu of the loh. box kita memang ketika jualan nggak ada bungkusnya. Out of the box. Nggak Karena ada. kita jualan Tidak pakai kardus ya? iya, karena kita mengutamakan konten daripada bungkusnya. Betul. Gitu ya. Dan hal yang paling penting itu beliau berdua ini kenapa sih suka banget mengkritisi sesuatu gitu. Kadang hal-hal yang nggak penting itu ya dikritik. Menurut Anda itu kritik Anda itu hal-hal yang penting apa tidak penting sih gitu loh. Justru ya hal yang tidak penting itu perlu dikritik. Oh begitu ya. Kalau yang penting-penting ya sudah berarti penting. Hal tidak penting ini dikritik biar Ya. itu jadi penting. Nah. Oh begitu ya. Iya. Tapi juga lihat konteksnya. di circle kita ini di dunia pendidikan mungkin orang-orang seperti kita terlihat kritis gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga sih. Kita lihat problemnya dulu. Oke. Ketika menurut kami itu sudah berjalan lancar dan ada hasil yang oke, saya kira nggak perlu dikritis juga. Oh gitu ya. Berarti yang dikritik itu hal-hal yang nggak penting. Ya. Yang nggak penting dan bertele-tele, daki-daki, gitulah. Pencitraan itu semua layak untuk dikritik itu. Enggak. Tapi kan pencitraan itu penting. Ini siapa maksudnya ini? Oh, keceplosan berarti. Dan pencitraan sama halnya seperti kardus tadi. Banyak yang bungkusnya bagus, ternyata isinya kosong gitu kan. Harus kita kritik nih. Bukan saya kan. Kadang. Karena kita itu di circle yang sama ya, di tempat kerja yang sama. Kadang kalau kita ya bertele-tele atau mau mencitrakan diri, pasti ada yang mengkritik nih. Tapi sebenarnya untuk menjaga kewarasan saja sih. Wah ini. Ngomongin keparasan. Iya, karena kita masuk ke 2024 harus waras ini. Harus kita. waras. Karena banyak sesuatu yang saya kira tidak waras. Artinya apa? Di lapangannya kita mengalami ini, kemudian kebijakannya yang diklaim kebijakannya itu ternyata seolah menjadi hal prestasi yang luar biasa. Akhirnya kita jadi tertawa. Kalau kita melihat hal demikian, ketika kita diam, berarti kan kita ini Ikut nggak waras. nggak waras. Jadi biar kita waras, ketika ada yang salah ya kita luruskan. Gitu aja. Jadi kita suarakan lah, bukan kita luruskan. Kalau kita luruskan kayaknya terlalu berat kita. Kita ini kan bukan siapa-siapa, kita hanya pelaku saja. Insan yang mulia. Yang ingin menunjukkan bahwa yang di kebijakan yang di atas itu ternyata
di lapangannya tidak sesuai, dan jangan dibanggakan ketika ada hal yang demikian. Makanya harus disuarakan itu, dan kita ini termasuk orang-orang yang waras gitu ya. Kalau yang diam saja berarti nggak waras. Iya, menurut kita kan. Iya. Tapi nggak masalah, yang penting kita merasa waras gitu. Daripada kita merasa sehat ternyata nggak waras. Bilang nggak waras ya biarin, mau waras ya biarin. Tapi contoh masalah yang lebih konkret, lebih mengerucut kira-kira apa ya? Kan ini masih sangat luas sekali. Masih sangat luas, ya. Jadi setidaknya kita ngobrol, kita tetap membawa edukasi dan syukur-syukur ada follow up dan apa ya? Akhirnya ngefek ke minimal kalau kita di dunia pendidikan ya orang-orang di sekitar kita, teman sebaya, guru, anak-anak, orang tua, masyarakat di sekitar kita gitu. Nah ini hal yang menarik sih, mungkin kita ngomong, kita akhirnya mengerucut ke pembelajaran ya. Termasuk Pak Frida ini ya, termasuk salah satu orang yang menurut saya administrasinya itu kacau. Ya kacau banget ini. Nah tetapi mungkin ada alasan tersendiri gitu ya. Pasti. Kenapa? Oh kan pasti membela diri Ya lah. kan pasti ada alasan. Iya kan, membela diri pasti. Ini bukan pembelaan, pengakuan saya mengaku kalau itu. Kalau membela diri kan pasti ngeyel saya. Administrasi kacau, Pendidikannya. ditambahin lagi dengan teknologi Pak, kayaknya semakin kacau ya. Iya. Dan akhirnya makanya tadi dibilang Ibu Mindi memang saya mengakui administrasi saya kacau karena menurut saya justru administrasi ini yang membuat dunia pendidikan kacau. Tapi bukannya kita itu tidak mengakui cagar budaya dan lain-lainnya yang milik kita itu karena kelemahannya di administrasi Pak, sehingga kan diakui oleh apa ya, seperti kan banyak ya peninggalan dulu ya zaman kerajaan yang tidak ada di Indonesia tapi adanya di Belanda Ya. bahkan ada kitab-kitab apa ya, Soma atau apa itu adanya di Belanda. Berarti kan Indonesia itu secara administrasi memang kurang, artinya memang diperbaiki, nggak salah dong. Nah nggak salah dong kalau Ya, guru ya. ditekan harus administrasinya banyak. Nah, kalau itu berarti nanti saya jangan ditaruh di dunia pendidikan. Lah siapa yang aku milih Tugasnya administrasi negara ngapain? administrasi kan ini administrasi pendidikan bukan administrasi negara. Bagian dari negara Pak pendidikan ini Pak. Guru dan bagian dari negara Pak. Administrasi pembelajaran lah. Ya. Masa yang enggak ini kan. Nah, kembali lagi betul juga apa namanya? Ada betulnya dan saya tidak menyalahkan, tapi ada nggak cocoknya ya Pak. Contohnya begini. Ketika IO ya Pak. Kan ada bagian yang dia tugasnya ngatur sound system. Ada yang tugasnya ngatur panggung. Ada bagian yang manajer bla 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 gitu. Nah, kalau di dunia pendidikan itu semua dirangkum hanya satu orang, guru. Padahal di IO udah ada tugasnya masing-masing. Tugasnya yang deal bawa proposal nyari sponsor, dia fokus di situ. Nggak mungkin tukang yang bawa sound ngurusin proposal gitu loh. Berarti guru itu intinya Pak Frida punya staff. Jadi guru mengajar, administrasi gitu kayaknya. Cuman kan saya nggak punya apa ya kayak Dasar wewenang, pasal. bukan punya wewenang, nggak punya apa ya kekuasaan untuk mengatur itu gitu. Kan sebenarnya gitu. Ada kita ketika ke dokter ada yang bagian ngurusin administrasi kan di depan dan apa istilahnya resepsionis ya. Si resepsionis ini kemungkinan kecil dia nyuntik bokong si pasien, yang nyuntik tetap dokter, tapi yang ngurusi administrasi data tetap resepsionis atau apa itu istilahnya. Nah, berarti kan ada pembagian tugasnya udah sesuai tupoksi. Nah, kalau kita mungkin saya merasa ini tidak sesuai. Administrasi ya kita, ngurusi kenakalan anak ya kita, ngurusi masa depan bangsa ya kita. Jadi saya makanya kadang-kadang ada yang bilang wah guru itu tugasnya sangat mulia. Betul sekali. Itu kata Anda gitu ya. Tapi memang ngomongin administrasi pendidikan, kita sebagai guru memang tuntutannya banyak sekali ya pemirsa ya. Terutama kita yang di bawah-bawah ini ya yang merasakannya. Selain membuat RPP yang banyak banget itu, belum administrasi yang lain, kita disuruh membuat kinerja juga, foto, selfie dan lain sebagainya. Administrasi bos jangan lupa. Oh iya, administrasi bos juga. Makanya kan sampai akhirnya ada kalau guru itu ada yang administrasi yang pribadi,
administrasi bersama. Ya kan misalnya ini kan pribadi urusan RPP, urusan ini kan pribadi bersama, ini Bu ini ngurusi bos kan bersama. Itu jadi kalau mungkin kalau yang berdua. Nah biasanya yang berdua ini akhirnya kasus perselingkuhan. Ini yang tidak perlu kita contoh kan. Mungkin karena stresnya di dunia pendidikan akhirnya banyak kasus seperti itu. Iya, kan akhirnya itu memberikan dampak juga ke keluarga kita ya, dengan semakin banyaknya beban. Apa jangan-jangan itu kita aja yang merasa terbebani ya? Sebenarnya saya masih yakin cuman enggak semua guru itu berani speak up, ngomong, mengeluarkan pendapat, dan mungkin energi mereka sudah habis sebelum mengeluarkan pendapat itu. Makanya mungkin banyak yang akhirnya ya wis lah, disyukuri. Yang penting bayaran. Nah, makanya dulu sempat tahun berapa itu Pak Menteri yang 2000 berapa itu sempat menjanjikan salah satu profesi yang pasti akan masuk surga adalah guru itu. Akhirnya mungkin karena saking stresnya, terus capeknya, energinya habis, mendengar kalimat itu jadi nggak apa-apa lah, yang penting masuk surga. Dan memang juga sih memang seperti ini ya, memang di dunia nyata kan seperti ini. Kayak Pak Eri ini juga ngurusin aset, kemudian Pak Frida juga ngurusin pramuka, tetapi pasti punya hal sendiri gitu ya dalam pembelajaran terutama gitu ya. Makanya ketika ngomongin RPP-nya lengkap belum tentu juga kan bisa ngajar dengan baik gitu ya. Karena kadang-kadang gini Pak, kita jadi guru kan dituntut RPP ya. Setiap mau kali pertemuan dituntut RPP. Di situ ada pembukaan, isi, penutup, bla 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 gitu kan ya. Betul. Saya kadang-kadang bertanya, apakah menteri, dinas, pejabat-pejabat ini sebelum mereka pidato juga punya RPP gitu loh. Jadi nanti sebelum mereka pidato ngasih penyuluhan, ngasih workshop motivasi ya. Nah, apakah juga mereka punya itu rencana pidato itu? Kalau kita kan rencana pembelajaran, apakah para pejabat kita juga punya RPP ini rencana pidato nanti pembukaan assalamualaikum bla 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 5 menit. Berapa menit? Apakah mereka juga seperti itu? Seperti itu ya. Karena selama ini yang saya ketahui yang ada cuma punya kita. Ya, tapi Pak Frida kan nggak pernah buat. Pernah. Oh pernah. Pernah ketika saya darurat misalnya mau akreditasi atau ini saya pasti buat. Oh. Cuman saya salah satu orang yang tidak percaya dengan RPP. Kenapa saya tidak percaya? Karena di RPP itu kan akhirnya semacam masa depannya anak-anak ditarget. Nanti dalam sekian jam pelajaran anak sudah harus bisa ini. Kalau belum bisa berarti anak bisa dikatakan belum tuntas misalnya. Padahal masa depan kita sebagai manusia itu kan juga nggak jelas, nggak bisa diukur. Tapi bagus bahwa ketika ada target itu kan berarti bagus. Ya. Cuma yang menjadi masalah kita itu diajari untuk tidak jujur mencapai target itu. Contohnya? Misalkan anak-anak itu nggak sampai KKM 75. Tapi di rencana kita KKM-nya harus mencapai 75. Di apa-apakan anak ini memang nggak sampai itu loh. Nah sekarang bahasanya ketercapaian pembelajaran, capainya sampai mana? Ya. Tetap kan pada intinya anak-anak itu harus tercapai di level mana misalkan gitu. Nah alat ukurnya itu sebenarnya kan ya bagus, kita punya alat ukur bagaimana mendesain anak-anak. Cuman masalahnya itu banyak banyak kebohongan di situ karena akhirnya biar kelihatan lah karena pengaruh nanti akreditasi dan sebagainya. Kenapa tidak seperti dulu ketika saya buka rapor itu nilai saya ada yang 50, ada yang 40 ada yang merah juga ya. Itu masalah baru lagi ya itu ya. Iya. Tapi kalau target kan ya memang perlu sih kalau saya perlu. Cuman administrasi itu memang tidak bisa bicara. Kalau kita pernah diskusi dengan orang yang sekolah yang menjadi rujukan, kita pernah kesana kan saya sekolahnya itu kita sempat tanya di belakang. Ya, sempat tanya di belakang. Terus bagaimana dengan administrasinya? Administrasi ada ngerjakan sendiri untuk keperluan keperluan apa namanya? Akreditasi dan sebagainya. Tapi saya fokus mengurusi anak-anak dan mengantarkan anak-anak sampai ke tujuan yang diinginkan ketika itu kita mengurusi manusianya gitu loh. Ya, selama ini kita mengurusi administrasi dan seolah-olah itu menjadi prestasi. Ini yang salah kan di situ. Administrasi itu memang ya penting sebagai rambu-rambu, tapi perlu ditekankan bahwa guru itu adalah untuk manusia, untuk mengantarkan manusia. Jadi administrasi penting, hanya rambu-rambu saja, nggak perlu didetailkan seperti itu kan. Berarti hampir sama seperti yang IO tadi ya Mbak ya. Jadi ada
fokusnya masing-masing kan. Itu sementara kita di dunia pendidikan semua dituntut fokus gitu kan. Ke anak juga fokus, ke administrasi fokus, ke atasan fokus gitu. Ke tugas tambahan juga harus fokus. Iya. Gimana kalau Akhirnya enggak? kita susah untuk fokus pada diri sendiri. Tapi ya memang kita tuntutan dong, kita juga kan. Nah, masalahnya kadang-kadang kan wah yang namanya tuntutan gitu. Saya kadang-kadang masih nggak terima dengan itu. Betul, kalau saya Karena tuntutan ini sebenarnya masih bisa direnovasi, direhabilitasi Pak, rehabilitasi aja Pak, bukan renovasi. Apa ya? Dari tuntutan ini akhirnya kita dipaksa nggak jujur, nggak realistis kan. Akhirnya kan ya seperti kalau menurut saya sih jadi rahasia umum sih administrasi di negeri kita ini nggak realistis, nggak jujur. Semuanya kan serba bagus. Iya. Ya kan? Yang kurang-kurangnya, yang buruk-buruknya itu ditambal gitu. Soalnya kalau nggak kelihatan bagus gengsi dong. Nah, ya, makanya kembali yang tadi saya nggak suka dengan pencitraan tadi kan karena akhirnya nggak realistis. Nah ini kalau diterus-teruskan mungkin anak cucu kita yang menerima efeknya. tuntutan kita satu Pak, itu mencerdaskan kehidupan bangsa, Ya. bukan membuat administrasi bangsa. Ya. Gitu. Jadi Atau tuntutan kita memoles itu biar kelihatan manusianya, bukan administrasinya. Gitu. Memang ada yang rame loh. 70% perencanaan kan membuktikan nanti keberhasilan anak. Tapi itu kalau di lapangan kita nggak terbukti sih. Iya, betul. Makanya semua harus berbasis data. Kalau saya sih nggak percaya itu sih. Saya lebih percaya berbasis perasaan aja sih. Waduh, Berbasis susah rasa kan. ini. Karena ketika orang ditanya kamu bahagia, berbasis apa? Perasaan kan, bukan data. Kan misalnya tolak ukur kebahagiaan apa? Misalnya mungkin punya uang banyak, terus punya rumah yang megah, punya teman-teman yang loyal misalnya, punya paras yang cantik tampan. Ternyata enggak. Tolak ukur orang bahagia ya perasaannya dulu kan gitu. Sama halnya mungkin ketika nanti kita sebagai pengajar mengarahkan ke anak-anak, itu kan tolak ukurnya saya selalu yang penting perasaan dulu. Nah, pendidikan orang tua kita dulu enggak. Orang sukses harus juara satu, harus kaya, harus pegawai, harus aparat misalnya. Orang tua yang mana ya? Harus berseragam gitu. Orang tua yang mana? Kalau orang tua saya sederhana, bisa hidup ini saja sudah. Ya mayoritas lah Pak, mayoritas Indonesia lah. Daerah timur, di daerah sana ya? Yang saya nggak tahu mayoritas. Timur juga masih banyak mungkin Pak. Karena itu kan Pulau ini mana tuh? barat. Oh barat ya. Iya. Ada lagunya kan itu. Apa? If I die tomorrow, I'll be alright because I believe. And after we gone, spirit, nah carry on yang dibawa kan spirit, bukan administrasi. Oke. Tapi spirit itu juga data loh Pak. Spirit, Kebahagiaan itu juga carry menjadi on. data masalahnya. Nah, ngomongin masalah bahagia nih, terutama kan kita di pembelajaran di dunia pendidikan Ya sama kan juga pendidikan yang bagus yang membawa guru dan anak-anaknya bahagia juga. Ya, kan? bahagia. Nah, ini ketepatan sekali nih dengan Pak Eri ini karena guru penggerak katanya kan bisa membuat murid bahagia. Versi guru penggerak murid bahagia itu bagaimana sih sebenarnya Pak Eri supaya kita juga tahu sih, oh membuat bahagia itu caranya seperti ini, caranya seperti apa? Kita tanyakan langsung saja. Kalau caranya ya itu tadi tergantung bagaimana kita itu mengolah anak itu dengan hati, dengan perasaan. Nah. Kalau itu kan saya sepakat. Oke. Cuman indikator dia bahagia atau tidak itu dilihat dari antusias di kelasnya. Kalau misalkan dia tidur berarti dia nggak bahagia. Kalau Bisa tidur bisa bahagia. Yang suka tidur nggak boleh loh ya. Ya apa ya? Malah tadi bingung sih. Bermacam-macam kan Pak. Jadi akhirnya kayak responnya kan bisa bermacam-macam. Lah, ya makanya itu. Karena kadang-kadang yang antusias yang kebahagiaan tadi kan memang sulit. Iya. Cuma kan kita bisa melihat dari antusiasnya dia. Berarti- Dari sorot matanya kan juga kelihatan, dari senyumnya kan kelihatan. Iya. Dan ketika kalau di guru penggerak ini anak-anak kan diminta aktif terus, aktif kegiatan itu biar dia tidak merasa jenuh. Nah, itu mungkin indikatornya di situ. Nanti Miss Windy kan calon guru penggerak juga sudah lolos. Nanti bisa sharing lah
sharing antar guru penggerak. Biarkan nanti yang bukan guru penggerak itu yang mempressure kita, jadi kita diingatkan guru penggerak itu loh. Biar ada keseimbangan. Tapi dia juga sudah berbasis perasaan, malah nyalain guru penggerak loh kayak sepertinya. Oh iya, karena ini sudah layak menjadi gurunya guru penggerak ini sebenarnya. Loh, seperti yang mungkin teman-teman belum sadari ya. Hasil belum disadari gitu. Dari hasil pembelajaran saya kan akhirnya sudah digunakan ibu kepala Praktik ya. Berarti Kalau dong Anda guru tanpa penggerak. saya harus mendeklarasikan bergerak menggerakkan. Hasil dokumentasi karya saya bersama anak di kelas itu sudah menggerakkan minimal kepala sekolah saya. Ya, kan saya katakan tadi ini kan gurunya guru penggerak, makanya kan mentor saya. Oke. Saya ingin menggali lebih dalam bagaimana beliau itu bisa menggerakkan anak-anak dengan hati, dengan senang, itu kan luar biasa. Kalau sama saya kan intinya itu mereka nggak begitu nyaman karena mungkin bawaan saya beda dengan Pak Rida gitu ya. Resiko karakter politisi PPKN. Pak, mata pelajaran saya mungkin Pak. Oh iya. Mata pelajaran saya anak-anak sering ngomong Pak Eri nggak cocok kalau ngajar PPKN gitu loh. Cocoknya yang lain. Kalau saya di bidang lain, katakanlah sastra, saya beda. Tapi ketika saya ngajar PPKN karena ini adalah doktrin ya, mata pelajaran doktrin yang harus kita tanah air, warga negara yang baik, civil society gitu kan. Itu kan yang menjadi tujuan pendidikan warga negaraan yang harus saya sampaikan ke anak-anak. Itu yang menyebabkan kita sulit untuk membuat pembelajaran yang asik, itu kan agak sulit. Adanya doktrin itu. Kalau Pak Bidan beda. Iya. Art kan seni kan. Seni. Jadi beda gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah kesulitan pasti ada masing-masing ya Pak. Kalau di seni mungkin sebenarnya kalau detail dan mengikuti kaidah-kaidah yang seharusnya itu sebenarnya juga sama sulitnya. Mungkin kalau di mapel PPKN itu ya berkaitan dengan doktrin. Mungkin kalau di kesenian katakanlah di teori musik sebenarnya itu nggak jauh beda dengan matematika kan. Ada menghitungnya dan bahkan menghitungnya ganjil. Kalau matematika mungkin aja ganjil genep gitu kan ya. Kalau di musik gampangnya mungkin ini akhirnya jadi ganjil, do re mi fa sol la si kan cuma 7. Ya kan? Nah itu juga ada tingkatan kesulitan di sana. Beda mungkin dengan ketika mengajak anak-anak ayo nyanyi dengan tanpa kaidah-kaidah. Gimana caranya nyanyi? Karaoke mungkin akan lebih mudah daripada menyanyi dengan notasi angka atau notasi balok. Itu kan juga ada ininya. Kalau notasi kan dipaksakan dari luar. Nah, kalau yang misalkan suka dangdut dan sebagainya kan dia secara intrinsipnya sudah ada. Lah, kalau PPKN Pak, apakah ada intrinsik untuk saya? Ya sebenarnya kalau misalnya ngomong-ngomong sudah percaya sama Tuhan dan sebagainya memang ada, tapi bukan itu tuntutannya gitu. Kan beda dengan yang tumbuh dari intrinsik, sedangkan saya ini lebih banyak ekstrinsiknya. Saya harus memasukkan ini kan. Ya intinya dia membela diri bahwa sulit memang PPKN. Bukan sulit, saya tidak pernah mengatakan sulit. Oke. Tapi butuh tantangan tersendiri. Jadi bukan membela diri, itu sudut pandang. Oh iya. Sudut pandang ya. Jadi hari ini kita muncul kosakata baru ketika kita sedang membela diri. Ini bukan membela diri. Ini sudut pandang dari saya pribadi. Baik ya, jadi intinya ketika kita ingin membuat murid kita bahagia dari perasaan dan hati. Dari hati, tidak ada kata lain. Dari hati bukan administrasi. Oke. Setidaknya kalau kita bisa ngobrol dari hati ke hati sama anak-anak, itu akan lebih mudah ketemunya daripada dengan teori atau administrasi. Karena akan ada tekanan dan keharusan kan, seperti tuntutan itu tadi. Iya. Hasil penelitian Pak. Anak-anak ketika habis masuk awal itu ya, oke, berapa nilai rapotmu? Nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu nilai rapotnya berapa. Rapot adalah administrasi. Iya. Beda dengan kita nggak ada yang peduli. Jangan gitulah, harusnya seperti ini. Dia akan ingat. Ya. Tapi ketika dikasih rapot, saya coba, nilaimu berapa? Apa ya? Nggak ada yang tahu. Nggak gitu loh. Enggak.
Nggak ada yang peduli ya, Pak? Administrasi itu tentang dirinya, ternyata dia tidak peduli. Nggak peduli ya. Tapi ketika kita ngomong dari hati, Betul, yang betul. harus diperbaiki apa, itu bisa. Lebih Dan maksimal. inilah letaknya bedanya pendidikan kita yang mengagung-agungkan administrasi, artinya belajar dari situ. Betul sih. Jadi ketika kita tanya dari sekian mata pelajaran kamu lebih suka apa, kenapa, anak-anak akan lebih antusias untuk merespon dan mikir gitu. Daripada ketika kita tanya kemarin habis rapotan nilai kalian raportnya berapa saja, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang peduli, nggak dibuka saja. Iya, gitu. jadi yang nilainya yang bagus apa yang jelek apa nggak peduli. Iya, bahkan ada yang ambil mau langsung dikembalikan loh, nggak apa-apa ya. baru ambil rapot terus langsung dikembalikan ke gurunya loh, nggak pengen lihat secara Iya. mendalam atau detail lah itu rapotnya. Padahal gurunya mempersiapkan rapotnya ya dengan susah payah Iya. gitu ya. Tapi justru ketika kita tanya kamu suatu hari misalnya di masa depan pengen jadi orang seperti apa, pengen profesi seperti apa, terus kalau pengen jadi seperti mereka, mulai hari ini kamu mau ngapain? Akhirnya itu mungkin akan lebih menumbuhkan ini. Oke. Kalau mungkin pendidikan yang masa lampau kan matematika harus pinter. Kalau kamu matematika nilainya kurang, gimana masa depan kalian? Kan gitu kan, Pak. Enggak sih. Ini berarti. Ini nggak terlalu karena itu makanya. Ya, kan punya sudut pandang Oh, sendiri. iya. Ini kalau Pak Benda kan seperti itu, kalau saya enggak, saya ngasih contoh teman-teman mayoritas. Oh, teman-teman. Mungkin saya Berarti pribadi kan- hampir seperti Pak Eri. berarti enggak kan? Tapi mayoritas teman-teman saya gitu. Sama. Dan tolak ukurnya Hmm. pasti dicari mata pelajaran yang terkesannya berat. Sulit. Kalau mata pelajaran yang ukurannya berat itu akan membawa ke masa depan yang ringan-ringan nggak ngaruh banget lah. Oh. Seni budaya nggak ngaruh banget lah. Tapi mungkin kalau bahasa Indonesia yang dulu dinaskan itu harus nilainya Iya, bagus. betul. Saya mengalami itu, Iya. 4 itu ya. IPA, matematika, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Makanya kemarin sempat Kak Seto itu ngomong, saya dulu matematikanya apa nilainya jelek atau gimana itu ya. Tapi sampai sekarang masih hidup itu. Itu sebenarnya kalimat yang kalau orang mikir itu bagus. Tapi kalau nggak mikir, ya wes nah ini matematika serasa tak garap bae kan gitu. Itu kalimat yang sebenarnya memotivasi itu. Oke, baiklah. Kayaknya ini sudah panjang banget ya. Next time mungkin akan kita sambung lagi. Mungkin kita tutup dulu dengan closing statement. Oh, direkam ya ini tadi. Keliru saya ngomong. Wah, itu ada semua, tapi kurang kita. Harusnya tadi saya macam yang adem ayam gitu ya. Tadi banyak keceplosannya tadi saya. Bahaya. Ya, oke lah. Mungkin closing statement dari Pak Fida dulu apa ini? Ya, karena tadi saya banyak diberondong dengan berkaitan dengan administrasi ya. Jadi meskipun diberondong, tapi saya masih tetap yakin meskipun administrasi saya buruk, ketika dituntut dengan berbasis data saya selalu kurang. Tapi saya masih yakin apa yang saya sudah lakukan, khususnya di dunia pendidikan bersama anak-anak, saya masih punya nilai plus yang mungkin tidak bisa diadministrasikan. Wow. Salah satunya adalah perasaan. Susah ya kalau mengadministrasikan perasaan. Pakai apa itu ya? Oke, Pak Eri? Kalau saya guru itu berhak kritis. Oke. Kalau guru tidak mau kritis, berhentilah menjadi guru. Karena kita mengajarkan anak-anak untuk bisa bersifat kritis. Jadi makanya ada critical thinking kan. Ketika guru itu dibungkam gara-gara dia kritis, maka Waduh, ngeri. Oke, thank you for coming today. Thank you for the knowledge today. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terutama belajar untuk saya sendiri sih. Ternyata kalau mengajar sebagai insan di dunia pendidikan harus berbasiskan hati dan perasaan. Ini kualitas dari mereka. Sampai jumpa. See you next time on my YouTube channel.